Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, berjumpa kembali bersama channel Alpiside yang membahas tentang keamanan pangan. Pada video sebelumnya atau konten sebelumnya kita sudah membahas tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan atau individu-individu yang bergerak di bidang pertanian dalam rangka menghadirkan pangan segar yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pada video berikut ini kita akan mencoba menghadirkan kembali tentang kebijakan penanganan keamanan pangan segar dalam rangka menghadirkan pangan-pangan yang aman, bermutu, sehat, serta terhindar daripada cemaran-cemaran residu pestisida yang membahayakan konsumen yang ada di negara kita, sehingga kesehatan mereka terjamin dan keluarga mereka terhindar daripada bahaya residu pestisida. Namun sebelum kita lanjutkan, sahabat sehat, alangkah lebih baiknya bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, like, share, and komennya, serta jangan lupa klik notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan keamanan pangan dan lainnya. Sahabat sehat, kelompok makanan utama yang dikonsumsi oleh manusia diantaranya adalah minyak, produk susu, daging, dan unggas, serta produk-produk pertanian lainnya seperti sayur daun maupun sayur buah, serta buah-buahan lainnya. Dalam kondisi saat ini, sebagian itu mengandung residu pestisida. Residu pestisida artinya kadar racun pestisida yang terbawa pada produk-produk yang mereka budidayakan, yang dalam hal ini terkait dengan upaya mereka dalam rangka melakukan sebuah proteksi dan pengendalian hama penyakit yang menyerang tanaman, sehingga upaya-upaya yang mereka lakukan adalah dengan melakukan pengendalian hama penyakit dengan menggunakan pestisida kimia, yang dimana kita ketahui bahwa pestisida kimia itu ada yang dikenal dengan nama rodentisida, akarisida, fungisida, bakterisida, dan sebagainya. Sahabat sehat, dalam produk segar dan jus yang berasal dari produk-produk segar secara rutin terdapat lusinan pestisida pada level yang mempunyai resiko yang nyata, di mana hampir 3/4 dari buah dan sayuran segar yang paling sering dikonsumsi terutama anak-anak itu mengandung residu pestisida, dan hampir setengah sampel buah dan sayur yang diuji sejak tahun 1994 sampai dengan 2019 mengandung 2 atau lebih residu pestisida yang terbawa pada produk-produk pangan segar yang mereka hasilkan. Buah dan sayuran segar berkulit lembut itu cenderung mengandung residu lebih banyak daripada buah dan sayuran dengan kulit atau cangkang atau lapisan yang lebih tebal.
Beberapa makanan utama anak-anak itu mengandung residu pestisida yang membahayakan. Dengan kata lain, dengan istilah ekstrimnya adalah residu pestisida yang menakutkan. Sahabat sehat, makanan yang paling sering mengandung residu pestisida itu biasanya memiliki resiko tinggi, seperti buah-buahan impor, apel, pir, anggur, dan untuk sayur buah itu berupa kacang buncis, tomat, stroberi, cabai, melon, dan untuk sayur daun berupa bayam, selada, kemudian sawi, kol, serta berbagai jus lainnya. Sahabat sehat, bagaimana kondisi keamanan pangan segar yang ada di luar sana? Seperti contoh residu pestisida pada apel dengan 160 contoh yang diambil dari pedagang pengecer buah-buahan di sebuah negara, di mana dari 160 contoh tersebut terdeteksi 46 mengandung pestisida dan tidak dalam konsentrasi yang membahayakan, di mana rata-rata 2 pestisida dalam satu contoh. Kemudian maksimal itu memiliki residu pestisida dengan 6 jenis pestisida per contoh. Kemudian ada 3 contoh yang dilarang oleh Eropa berdasarkan lembaga konsumen. Residu pestisida pada anggur contohnya seperti di India yang diimpor ke Belanda pada tahun 2003, diambil dengan 40 lot per kargo anggur diuji dengan total tonasenya seberat 800 ton. Terdiri dari 25 lot dengan residu pestisida di atas batas maksimum residu, di mana 19 lot dengan metamil atau mengandung metamil dan 5 lot mengandung bahan aktif monokrotopos. Sedangkan 7 lot itu tidak mengandung residu pestisida. Sedangkan anggur yang dimusnahkan itu sebanyak 200 ton. Sahabat sehat, sekarang bagaimana kondisi keamanan pangan segar yang ada di negara kita atau Indonesia? Sayuran segar biasa dikonsumsi mentah seperti selada, kubis, kemangi, poh-pohan, toge, kol, wortel, dan kacang panjang. Itu positif mengandung salah satu atau keseluruhan mikroba, yaitu mikroba patogen seperti Escherichia coli, kemudian Staphylococcus aureus, dan Salmonella paratyphi, dan Listeria. Sahabat sehat, hampir semua jenis sayuran lokal yang diuji mengandung residu pestisida, dan beberapa di antaranya mengandung lebih dari 1 jenis pestisida dan melebihi batas maksimum residu. Sementara untuk buah-buahan impor seperti apel, anggur, pir, dan lengkeng itu juga mengandung residu pestisida lebih dari 1 jenis. Hasil analisa residu pestisida sayuran dan buah lokal
pada bunga kol itu rata-rata mengandung lindan, sementara pisang barangan itu mengandung heptaklor, sedangkan kacang panjang itu mengandung deldrin, dan DDT serta tomat itu mengandung deldrin. Berdasarkan uji laboratorium keamanan pangan yang dilaksanakan di 11 provinsi untuk komoditas sayur dan buah. Sahabat sehat, ini berarti memerlukan tindakan lanjutan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang beredar di negara kita. Berikut kita tampilkan hasil analisa residu pestisida untuk buah impor, kemudian hasil analisa bahan yang dilarang penggunaannya terhadap buah impor. Dapat sahabat sehat perhatikan pada tayangan berikut. Sahabat sehat, perlu kita ketahui bersama bahwa pestisida telah dikenal oleh para petani atau pelaku usaha di bidang pertanian ataupun pengusaha-pengusaha di bidang pertanian atau dalam proses budidaya tanaman pertanian, itu telah mereka kenal sejak tahun 65-an yang dikenal dengan sebutan revolusi hijau pada saat itu, di mana para petani kita yang tadinya melakukan usaha budidaya dengan mengandalkan kebijakan-kebijakan alam dan proses pengendalian hama penyakit hanya menggunakan bahan-bahan alami. Namun setelah mereka dikenalkan dengan pestisida pada suatu kegiatan revolusi hijau, yang turun-temurun hingga saat ini, petani, pengusaha atau pelaku usaha di bidang pertanian masih menggunakan pestisida dengan bahan dasar kimia. Bagaimana risiko cemaran pestisida pada kesehatan? Sahabat sehat, kesehatan manusia akan terganggu apabila cemaran-cemaran pestisida yang berupa bahan kimia terakumulasi di dalam tubuh kita. Maka dampak daripada kimia ini pada tubuh manusia tidak akan langsung menunjukkan gejala atau akibat, tetapi melalui proses akumulasi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, akibat daripada kita yang kurang memahami bagaimana proses pemilihan dan menentukan pangan-pangan segar yang aman untuk disajikan di tengah-tengah keluarga. Perlu sahabat sehat ketahui bahwa masuknya atau tercemarnya tubuh manusia terhadap cemaran-cemaran pestisida terhadap kesehatan kita itu melalui berbagai cara. Yang pertama, masuk secara langsung atau dalam istilah lain yaitu oral, yaitu melalui mulut dan sistem pernapasan. Ini terjadi pada pelaku usaha yang tidak menggunakan standar keamanan dalam proses pengendalian hama penyakit, di mana dalam proses pengendalian hama penyakit dengan menggunakan pestisida, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah selain
cara-cara yang ditetapkan seperti tepat cara, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat aplikasinya, maka bahasannya yaitu tepat aplikasi, yaitu si pelaku usaha dalam proses penerapan atau pengaplikasian pengendalian hama penyakit dengan menggunakan pestisida berbahan dasar kimia harus memperhatikan pertama arah angin, kemudian yang kedua bagaimana dia menyemprotkannya, kemudian apakah dia menggunakan masker, kemudian apakah dia menggunakan jaket pengaman, bersarung tangan dan sebagainya. Kemudian secara dermal atau melalui kulit. Proses pengendalian yang dilakukan oleh pelaku usaha, jika dia tidak menggunakan pakaian yang mudah menyerap air, maka tidak menutup kemungkinan kulitnya akan mengalami keracunan, di mana proses pemasukan bahan kimia tersebut melalui kulit, melalui pori-pori yang terdapat di dalam kulit tubuh kita. Kemudian yang ketiga melalui pernapasan, hidung dan sistem pernapasan lainnya. Tidak jarang pelaku usaha kita, kalau kita perhatikan bahwa setelah melakukan proses pengendalian hama penyakit dengan menggunakan pestisida berbahan kimia, langsung bagi yang perokok langsung merokok, bagi yang haus langsung minum tanpa harus mensterilkan tubuhnya dulu dari bahaya-bahaya pestisida. Kemudian yang lainnya yaitu masuk secara tidak langsung atau melalui air susu ibu atau ASI. Sahabat sehat, agar kita lebih berhati-hati dan waspada dalam menghadirkan pangan yang sehat, aman, serta bermutu untuk keluarga, maka kita harus mengetahui resiko terhadap paparan bahaya pestisida pada kesehatan tubuh kita. Yang pertama, anak-anak itu menerima paparan yang lebih besar berdasarkan miligram per kilogram berat badan daripada orang dewasa terhadap pestisida dan DIT-nya. Kemudian yang kedua, bayi dan anak-anak mengkonsumsi sangat beragam jumlah makanan individualnya. Yang ketiga, residu pestisida ganda secara rutin terjadi dalam DIT bayi dan anak-anak. Dan beberapa organofosfat pestisid itu menyumbang mekanisme keracunan yang lebih tinggi. Bahkan bayi yang hanya mendapatkan air susu ibu itu juga masih dapat mengalami keracunan pestisida. Kenapa demikian? Karena ketidakpahaman, ketidaktahuan ibu yang sedang mengandung, ibu yang sedang hamil dalam mengkonsumsi pangan segar yang harus diasup, yang harus dikonsumsinya untuk kepentingan tubuh dan janinnya. Yang keempat, bayi, anak-anak dan janin lebih rentan terhadap efek toksik pestisida daripada orang dewasa. Karenanya perlindungan ekstra sangat dibutuhkan. Yang kelima, orang, terutama anak-anak, mungkin mendapatkan paparan pestisida non-okupasional dari luar makanan yang signifikan.
Hal ini juga harus diperhatikan dalam penilaian resiko-resiko bahaya cemaran pestisida. Yang keenam yaitu pestisida sering memiliki resiko akut dan kronik pada bayi, anak-anak, dan janin. Kedua tipe resiko ini harus dipertimbangkan sebelum batas maksimum residu pestisida itu diterapkan dalam ketentuan atau regulasi yang dibuat. Sahabat sehat, setelah kita mengetahui risiko paparan pestisida, berikut bahaya pestisida terhadap kesehatan. Apakah pestisida ini berbahaya terhadap tubuh kita atau tidak? Perlu diketahui bahwa sahabat sehat, bahaya pestisida terhadap kesehatan itu bersifat akut yang menyebabkan seseorang itu sakit, bahkan sampai pada kematian. Yang kedua, bersifat kronik, yaitu dalam jangka panjang. Yang pertama yaitu karsinogenesis atau proses pembentukan sel kanker yang patogenesisnya secara molekuler merupakan penyakit genetik. Kemudian teratogenesis yaitu perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio. Kemudian mutagenesis, perubahan genetik akibat mutasi gen. Kemudian blood disorder, yaitu gangguan pada salah satu atau beberapa bagian darah sehingga memengaruhi jumlah dan fungsi darah. Berikutnya adalah endocrine disruption, yaitu zat kimia yang bisa mengganggu fungsi sistem endokrin dan berdampak negatif bagi tubuh. Sementara bahaya pestisida terhadap kesehatan itu berdampak terhadap kesehatan manusia, yaitu akan terjadi lower IQ atau menurunnya IQ anak. Kemudian attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, yaitu gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Kondisi ini dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Yang sering kita perhatikan ada anak yang tidak fokus. Kemudian dampak berikutnya adalah menyebabkan kanker, kemudian prostat cancer, kemudian developmental disorders atau gangguan kognitif atau fisik atau keduanya. Kemudian dampak berikutnya adalah reproduction disorder atau gangguan organ reproduksi. Sedangkan dampak berikutnya adalah menyebabkan Parkinson disease atau gangguan pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Sementara autism, yaitu kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Nah, ini yang sering kita temui. Ada laki-laki yang berperilaku seperti wanita dan ada wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Ini sebagian disumbang oleh akibat daripada cemaran-cemaran pestisida yang masuk ke dalam tubuhnya atau masuk ke dalam
oleh ibu yang sedang hamil untuk kebutuhan janinnya, itu yang menyebabkan residu pestisida ini terbawa pada janin. Kemudian sahabat sehat, kasus keracunan karena pestisida menurut UNEP atau WWF, di mana 25 juta kasus keracunan per tahun, terutama di negara-negara berkembang. Kemudian yang kedua, keracunan pestisida diperkirakan 14% dari kecelakaan kerja dan 10% kematian di sektor pertanian. Berikut sahabat sehat studi dampak kesehatan terhadap racun pestisida oleh FAO dan Program Nasional PHT yang dilaksanakan di Tegal, Brebes pada tahun 1991 dan 1992 yang menyimpulkan bahwa 21% petani penyemprot keracunan pestisida. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan, mengapa 21% petani penyemprot itu mengalami keracunan? Karena sering kita perhatikan kondisi di lapangan pada saat pelaku usaha atau petani sedang melakukan proses pengendalian hama penyakit dengan menggunakan pestisida yang berbahan kimia, sering tidak memperhatikan prosedur atau SOP dalam penerapan aplikasi penggunaan pestisida sampai dengan proses penyemprotannya. Inilah yang menyebabkan mengapa sampai 21% petani penyemprot mengalami keracunan pestisida. Seperti contoh di sebuah negara di Kabupaten Kasaragod, yaitu negara bagian Kerala di India, pada 20 tahun setelah penyemprotan di udara, seperti kita tampilkan di atas gambarnya, inilah sebab dan musabab serta akibat daripada dampak cemaran pestisida tersebut. Sahabat sehat, fakta daripada dampak paparan pestisida terhadap kesehatan manusia, di mana selama perkembangan janin dan tahun pertama kehidupan bayi, selama perkembangan janin dan tahun pertama kehidupan, bayi kurang mampu untuk mendetoksifikasi pestisida dan rentan terhadap racun yang mengganggu perkembangan, terutama neurotoksin, di mana otak dan sistem saraf terus berkembang sampai di usia 12 tahun. Berdasarkan NRC 1993 dan Eskenazi et al. 1999. Kemudian fakta dampak paparan pestisida terhadap kesehatan manusia lainnya, yaitu paparan selama kehamilan meningkatkan resiko leukemia pada anak-anak untuk berkembangnya leukemia. MA et al. 2002. Kemudian paparan selama perkembangan janin meningkatkan resiko non-Hodgkin limfomia dengan H rasio 9,6 untuk Burkitt limfomia. Paparan 3 bulan sebelum konsepsi dan selama kehamilan meningkatkan resiko keguguran spontan. Kemudian fakta dampak paparan pestisida terhadap kesehatan manusia berikutnya, ada kaitan antara paparan pestisida yang digunakan pada kebun anggur
dengan efek kognitif yang menyimpang jangka panjang, dan efek lainnya, anak-anak yang terpapar pestisida mempunyai stamina dan tingkat perhatian yang kurang, memori dan koordinasi tangan mata yang terganggu, dan semakin besar kesulitan dalam membuat gambar garis sederhana, berdasarkan Gillett et al. 1998. Paparan berikutnya organofosfat atau OP yang menyerang replikasi dan defisiensi sel saraf dan fungsi dari sel glial. KIAU et al. 2002. Dampak paparan pestisida terhadap kesehatan manusia lainnya yaitu paparan OP parental menunjukkan dapat merusak arsitektural organization dari daerah spesifik dalam otak dan perkembangan hati janin. Kemudian dampak paparan berikutnya, pestisida antiandrogen menyebabkan demasculinization pada beberapa spesies dengan memblok gugus reseptor atau reseptor sites yang diperlukan hormon seksual pria untuk menjalankan fungsi normalnya selama perkembangan, berdasarkan Betrap and Junge 2001 dan Gray et al. 1999. Bagaimana konsen dunia terhadap bahaya pestisida? Sahabat sehat, konsen dunia terhadap bahaya pestisida yang pertama, melakukan konvensi pemusnahan POP di 2001, di mana perjanjian internasional untuk menghilangkan produksi dan penggunaan bahan kimia yang paling beracun di muka bumi ini. Kemudian penandatanganan pada 22 Mei 2021 dan berlaku sebagai hukum internasional sejak Mei 2004. Sementara pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani di Stockholm, Swedia. Sahabat sehat, peluang dan tantangan dalam mewujudkan tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu. Di Indonesia, kita kenal dengan negara yang subur, di mana terdapat berbagai macam atau beragam buah dan sayuran yang menyehatkan. Sebagian buah-buahan masih diusahakan secara tradisional tanpa pemupukan dan penggunaan pestisida. Kemudian telah mulai muncul kesadaran mengenai pentingnya keamanan pangan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan aparat pemerintah. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan terhadap pangan yang aman ini sangat dibutuhkan demi menjamin kesehatan keluarganya. Kemudian pemerintah sudah menerbitkan GAP atau Good Agriculture Practices atau cara budidaya tanaman yang baik untuk buah, dan GAP sayuran serta SOP untuk berbagai komoditas. Kemudian sudah ada petani atau kelompok tani yang sudah dilatih dalam penerapan GAP atau terlibat dalam sekolah lapangan pengendalian hama penyakit tanaman. Kemudian telah banyak terbentuk gapoktan atau gabungan kelompok tani, dan telah terbentuknya beberapa otoritas kompeten keamanan pangan daerah di provinsi. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya pangan yang aman dan bermutu di tengah-tengah masyarakat.
Kemudian sudah ada sebagian pelaku bisnis yang mulai menerapkan program higienis sanitasi sebagai akibat tuntutan pasar. Perlu kita ketahui, sahabat sehat, bahwa para pebisnis dan pelaku usaha itu akan melakukan perubahan perilaku dari penggunaan pestisida berbahan kimia beralih kepada pestisida nabati, artinya yang tidak mengandung bahan-bahan kimia, yaitu pestisida buatan yang sumber bahan mentahnya dari alam, tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Yang akibatnya secara bertahap, secara perlahan-lahan, para pebisnis dan pengusaha di bidang pertanian akan meninggalkan pestisida kimia agar produk-produk pangan segar yang mereka budidayakan, yang mereka hasilkan, yang mereka kirim ke pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern, diterima oleh masyarakat. Kemudian sahabat sehat, yang berikut adalah kesadaran konsumen akan pentingnya makanan yang sehat dan menyehatkan mulai tumbuh, di mana tren penggunaan makanan sebagai upaya menjaga kesehatan. Di samping itu juga saat ini sudah mulai tumbuh dan berkembang sistem pertanian organik atau yang berorientasi pada keramahan lingkungan dan memunculkan gerai-gerai pangan organik atau pangan sehat atau pasar produk bersertifikat, serta permintaan ekspor produk yang telah atau harus bersertifikat. Sementara tantangan dalam mewujudkan tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu, perlu sahabat sehat ketahui dan pahami bahwa kurangnya kelembagaan pengawasan yang efektif di tingkat pusat untuk membina, memfasilitasi, dan melakukan pengawasan terhadap penerapan good practices dalam sistem produksi dan peredaran pangan segar yang aman. Petani atau gapoktan yang dilatih GAP masih sedikit. Padahal penerapan GAP atau Good Agriculture Practices ini merupakan persyaratan untuk melakukan sertifikasi produk segar asal tanaman. Penyuluh atau fasilitator dan inspektor GAP masih sangat terbatas. Kemudian belum adanya sistem reward yang baik bagi petani terhadap penerapan GAP yang dilakukan pada upaya budidaya yang diterapkannya. Kemudian sistem pemasaran yang masih terlalu panjang. Dengan sistem rantai pemasaran yang panjang ini juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi cemaran-cemaran pestisida atau cemaran-cemaran bahan lainnya. Kemudian kurang tersedianya perangkat penanganan pasca panen guna mempertahankan mutu. Artinya, pada setiap gapoktan ini sangat jarang kita temukan adanya sebuah rumah pengemasan, di mana rumah pengemasan ini
yang higienis, mampu memberikan jaminan keamanan pangan, serta mutu dari produk yang dihasilkan yang akan disuplai ke pasar, serta untuk dikonsumsi masyarakat. Belum ada kebijakan nasional, branding atau lokal spesifik branding. Sahabat sehat, bagaimana tantangan dalam mewujudkan tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu? Masih kurangnya tersedia pedoman bagi peritel atau pedoman GRP bagi peritel, dan belum ada keharusan atau imbauan agar mereka menjual produk segar asal tanaman yang sudah terjamin keamanannya, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat dan label yang diakui pemerintah pada kemasan-kemasan produk pangan segar yang ditayangkan di supermarket dan sebagainya. Kemudian tuntutan dari masyarakat akan pangan yang terjamin mutu dan keamanannya belum benar-benar diperhatikan secara luas karena alasan ekonomi. Sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh peritel dan penjual produk murah dengan mutu dan keamanan yang meragukan. Sementara itu, otoritas kompeten keamanan pangan daerah walaupun sudah terbentuk, tetapi mereka belum mampu menjangkau untuk seluruh pelaku usaha yang ada di setiap provinsi. Kemudian kapabilitas laboratorium uji masih belum maksimal, sementara masih lemahnya koordinasi di antara institusi pembina, belum ada satu roadmap penanganan keamanan pangan segar secara nasional maupun National Food Safety Monitoring Plan. Tantangan dalam mewujudkan tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu lainnya yaitu tidak terdapat persyaratan GAP atau produk prima dari pengumpul, tengkulak, pemasok terhadap petani. Kenapa ini terjadi? Karena peritel atau pasar modern tidak mengisyaratkan itu. Seperti supermarket dan pasar lain, banyak dan bahkan tidak mengisyaratkan produk-produk tersebut harus memiliki label, harus memiliki sertifikat. Ini disebabkan karena tidak ada peraturan pemerintah yang bersifat memaksa, baik itu supermarket ataupun pasar tradisional, untuk menerapkan sistem jaminan keamanan terhadap pangan yang akan mereka jual. Konsumen dan supermarket masih berorientasi kepada produk segar asal impor. Berikut, sahabat sehat, apa saja bahaya pestisida jika mencemari tubuh atau kesehatan kita. Yang pertama, sahabat sehat, yaitu carcinogenic agent, di mana 51 jenis bahan aktif menyebabkan penyakit kanser. Aldrin, karbaril, DDT, dieldrin, indosulfan, formaldehid, lindan, MPCA, paration, dan 2,4-D.
Itu untuk bahan aktif carcinogenic agent. Kemudian untuk mutagenic agent, di mana 80 jenis bahan aktif penyebab mutasi genetik seperti karbaril, karbopuran, klorpirifos, DDT, dikrotofos, fenitrition, monokrotopos, dan MPCA. Sementara untuk pestisida yang bersifat alergen dan iritan, ada 51 jenis bahan aktif yang menyebabkan peradangan dan iritasi, termasuk diantaranya seperti endosulfan, glifosat, lindan, malathion, mancozeb, paration, dan sulfur. Sahabat sehat, dari beberapa jenis sifat yang terdapat pada bahan aktif yang terkandung di dalam pestisida, ini sangat berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak serta janin yang masih dalam kandungan. Jadi perlu kita perhatikan bahwa pestisida yang bersifat carcinogenic agent dan mutagenic agent serta alergen dan iritan ini sangat-sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh kita. Demikian sahabat sehat, semoga video kali ini bermanfaat dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang lainnya, agar masyarakat Indonesia terhindar dari cemaran-cemaran bahaya pestisida yang terbawa pada pangan segar yang kita konsumsi setiap hari. Dan yang belum subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe, like, share, and komennya, serta tekan tombol lonceng agar tetap mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang seputar keamanan pangan yang kita konsumsi setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.